Bab 1161. Kalau begitu, kau boleh mati, kata kepala aula dengan nada membunuh. Ketika Xiang Shaoyun melihat tangan kepala aula terangkat, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, sehingga perlawanan apapun akan sia-sia. Karena itu, dia menutup matanya dan menunggu kematian. Selamat tinggal, Waner, pikir Xiang Shaoyun muram. Ia tak pernah menyangka bahwa belum lama ini ia baru saja menikah dengan bahagia, dan sekarang ia akan mati. Ia tak menerima kematian seperti ini. Ia menunggu dan menunggu, tetapi telapak tangan itu tak kunjung datang. Ia sedikit membuka matanya dan melihat bahwa kepala aula telah menarik niat membunuhnya dan berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakangnya. Kau lebih memilih mati daripada tinggal. Sepertinya kau sangat teguh pada keputusanmu. Jika aku membunuhmu, Waner akan tidak senang. Aku akan mengampunimu, jadi kau harus memperlakukannya dengan baik. Jika dia menderita sedikit saja, aku tidak akan mengampunimu, kata kepala aula sambil menghela napas berat. Xiang Shaoyun menghela napas lega dan berkata, terima kasih, kakek. Tidak harus mati tentu saja merupakan hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menyeret tubuhnya yang terluka pergi, kepala aula berkata, kupikir kau ingin bertanya sesuatu padaku. Apakah kau akan pergi begitu saja? Aku ingin membangun formasi teleportasi dan memperoleh banyak material, kata Xiang Shaoyun setelah ragu-ragu sejenak. Aku bisa menyiapkan bahan-bahannya untukmu, tetapi itu bukan untuk menghubungkan para malaikat dengan tempatmu. Melainkan untuk menghubungkan sekte zilingmu dengan aula suci, kata kepala aula. Xiang Shaoyun terdiam. Dia sama sekali tidak menduga hal itu akan terjadi. Kepala aula berbalik ketika tidak mendapat jawaban, dan bertanya, apa? Apakah kau tidak mau? Xiang Shaoyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya bersedia. Ini lebih dari yang bisa saya harapkan. Dia ingin menghubungkan para malaikat dan sekte tersebut karena dia ingin mendapatkan dukungan mereka. Sekarang, dia ditawari untuk membangun hubungan antara sekte tersebut dan balai suci. Ini sama saja dengan kehilangan dan mendapatkan sesuatu pada saat yang bersamaan. Dia sebenarnya tidak akan rugi. Bahkan, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Aula suci tidak lebih lemah dari para malaikat. Selain itu, seseorang seperti kepala aula jelas tidak lebih lemah dari imam besar. Jika dia bisa mendapatkan dukungan aula suci, sekte tersebut akan jauh lebih aman daripada sebelumnya. Tentu saja, ini jelas bukan bantuan tanpa syarat. Kepala aula tentu saja memiliki alasan sendiri untuk memberikan tawaran tersebut. Setelah kedua tempat itu terhubung, saya akan meminta balai suci untuk membantu Anda jika diperlukan. Tetapi pada waktu biasa, Anda tidak boleh mengizinkan siapapun untuk datang. Hanya anggota balai suci yang diizinkan menggunakan formasi teleportasi. Itulah syarat saya, kata kepala balai. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah. Seperti para malaikat, aula suci tidak ingin orang luar memasuki wilayah mereka begitu saja. Ini menyangkut rahasia mereka. Anda perlu tahu bahwa setelah hubungan terjalin, itu juga berarti aula suci akan meninggalkan pengasingan. Pada saat itu, Anda akan bertanggung jawab menangani hubungan eksternal kami, kata kepala aula. Tentu, aku akan melakukannya, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Baiklah. Sekarang kau bisa mendapatkan Grandmaster formasi alam suci. Kita bisa langsung membangun formasinya setelah itu, kata kepala aula. Dia tidak ingin banyak bicara dan lebih memilih membiarkan tindakan membuktikan kemampuan seseorang. Aku punya seorang Grandmaster formasi di sini, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Kepala aula mengangkat alisnya dan berkata, apakah kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Ya, ini aku, kata Xiang Shaoyun. Apakah kau bodoh? Sekalipun kau tahu formasi, dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa menyusun formasi tingkat suci, kata kepala aula. Siapkan saja perlengkapannya, kakek. Kakek akan segera tahu, kata Xiang Shaoyun dengan serius sebelum berpamitan. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk menggunakan pil jiwa suci. Setelah mencapai alam fondasi jiwa tahap kedua, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang baru. Jiwanya juga telah banyak mendapat manfaat dari tes sebelumnya. Jiwanya sekarang berada di puncak tingkat Sudosein. Ia hanya perlu melangkah satu langkah lagi untuk menyempurnakan jiwa sucinya. Pada saat itu, jiwanya akan cukup kuat untuk meletakkan formasi tingkat suci. Itulah sumber kepercayaan dirinya. Xiang Shaoyun kembali ke kediamannya, memberitahu Tua Bawaner tentang hal itu, dan memasuki pengasingan. Di ruang kultivasi, ia pertama-tama memulihkan tubuhnya ke kondisi optimal. Untungnya, kepala aula tidak bermaksud menyakitinya dan hanya melukainya sedikit. Setelah mengalirkan energinya selama beberapa putaran, semua lukanya sembuh.
Xiang Shaoyun mulai beradaptasi dengan berbagai energi yang ada di tubuhnya, dan dia menyesuaikan klon jiwanya ke kondisi optimal. Setelah yakin semuanya sudah siap, dia mengeluarkan pil jiwa suci. Saat pil itu masuk ke mulutnya, untaian kekuatan obat membanjiri tubuhnya dan mengalir menuju kepalanya. Untaian itu semuanya adalah kekuatan jiwa yang murni dan tak tercampur, dan terus-menerus berkumpul di sekitar jiwanya, memungkinkan jiwanya untuk tumbuh dengan cepat. Kekuatan jiwa Xiang Shaoyun telah lama mencapai tingkat Pseudo Sein. Dengan tambahan kekuatan penyembuhan, jiwanya mulai mendekati tingkat jiwa Sein sejati. Pil jiwa suci itu memang layak disebut pil yang dimurnikan dari buah jiwa suci. Pil itu mengandung kekuatan tak terbatas yang memasok jiwa Xiang Shaoyun dengan kekuatan jiwa yang tak pernah habis. Jiwanya tumbuh tanpa henti hingga akhirnya menembus batas, menjadi jiwa suci sejati. Setelah jiwa sucinya sempurna, aura mengerikan meletus di dalam ruangan. Fondasi jiwanya terwujud dengan sendirinya dan terjalin dengan jiwa suci, kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih banyak tanda jiwa tercetak pada fondasi jiwa, menandakan bahwa pemahaman Xiang Shaoyun tentang segala sesuatu yang dia ketahui telah semakin mendalam. Domain jiwa neternya juga muncul tanpa kendali. Domain itu meluas tanpa henti dan bahkan menunjukkan tanda-tanda menyatu dengan fondasi jiwanya. Bahkan Xiang Shaoyun sendiri benar-benar tercengang. Landasan jiwa terutama terkait dengan kekuatan tubuh dan jiwanya, sementara domain jiwa neternya selalu merupakan eksistensi di luar jiwa dan tubuhnya. Rasanya lebih seperti semacam kekuatan yang tercipta dari kemauannya, halus namun nyata. Awalnya, fondasi jiwa dan alam jiwa neter adalah dua entitas terpisah tanpa hubungan. Mengapa mereka menunjukkan tanda-tanda penggabungan? Xiang Shaoyun tidak tahu apakah dia harus mencegahnya atau membiarkannya terjadi. Darah iblisnya mulai mendidih, dan aura iblis yang tak terbatas menyembur dari tubuhnya. Energi iblis itu bergabung dengan alam jiwa neter, dan kemudian alam jiwa neter dan fondasi jiwa mulai menyatu. Bab 1162. Landasan jiwa ditempa dari material yang sangat langka, sedangkan alam jiwa neter tidak berwujud. Ketika keduanya bertemu, dua entitas yang sepenuhnya berbeda namun serupa mulai menyatu. Transformasi besar pun terjadi. Landasan jiwa itu masih sama. Namun, tampaknya kini landasan jiwa itu mengandung semacam kekuatan gaib. Tak seorang pun dapat melihat atau memahami kekuatan itu. Kekuatan suci yang menakutkan di dalam landasan jiwa Xiang Shaoyun telah semakin meningkat, seolah-olah landasan jiwanya berubah menjadi landasan jiwa iblis. Landasan jiwanya memancarkan aura yang menimbulkan perasaan hormat dan takut. Selain itu, banyak tanda-tanda aneh dan menyeramkan telah tercetak di dasar jiwanya. Tanda-tanda itu berbeda dari tanda jiwa biasa, tetapi ada juga beberapa kemiripan. Adapun domain jiwa neter, kini ia berada di dalam fondasi jiwa, telah berubah dari tak berwujud menjadi berwujud. Di masa lalu, domain jiwa neter hanya dapat melukai orang-orang di dalamnya dengan membentuk rantai menggunakan kekuatan jiwanya. Sekarang, ia benar-benar dapat memanfaatkan fondasi jiwa untuk menekan orang-orang di dalamnya. Dengan kata lain, domain jiwa neter miliknya kini mengandung fondasi jiwa, dan fondasi jiwanya kini memiliki beberapa sifat dari domain jiwa neter. Keduanya kini terhubung, memungkinkan Xiang Shaoyun untuk menggunakan keduanya dalam pertempuran untuk mencapai efek yang tak terbayangkan. Ia juga mendapati bahwa kekuatan jiwanya sangat melimpah sekarang setelah ia memiliki jiwa suci, sama sekali berbeda dengan seseorang yang baru saja membentuk jiwa suci. Kekuatan jiwanya begitu kuat sehingga jangkauan inderanya tumbuh secara eksponensial. Ia dapat merasakan segala sesuatu dalam jangkauannya dengan jelas. Bahkan seekor semut yang merayap di tanah yang jauh pun dapat dirasakan dengan ketelitian yang luar biasa. Seolah-olah dia telah melampaui dunia, memberinya sensasi kebahagiaan yang luar biasa. Selain itu, kekuatan jiwanya juga tercermin dalam bintang-bintangnya, yang semuanya telah tumbuh, hampir mendorongnya ke alam fondasi jiwa tahap ketiga. Namun, kekuatan jiwa bukanlah energi astral. Kekuatan itu dapat sedikit meningkatkan energi astralnya, tetapi tidak cukup untuk sepenuhnya mendorongnya ke tahap selanjutnya. Jiwanya mengambil bentuk fisik dan melesat keluar dari ruang kultivasi sebelum melayang ke langit malam. Seolah-olah dia bisa melintasi cakrawala hanya dengan satu langkah dan memasuki kehampaan tanpa batas. Pada saat itu, beberapa tatapan tertuju padanya dari berbagai arah. Dia bisa merasakan bahwa semua orang yang melihatnya adalah para orang suci. Dia sedikit terkejut, dan dia buru-buru kembali ke tubuhnya sendiri. Meskipun ia memiliki jiwa suci, tubuh fisiknya belum memasuki alam suci. Karena itu, ia tidak dapat sepenuhnya melakukan apa yang dapat dilakukan seorang suci. Paling-paling, ia hanya dapat menggunakan beberapa kekuatan unik seorang suci. Ia jelas tidak ingin jiwanya yang baru terbentuk hancur begitu cepat setelah terbentuk. Ketika jiwanya lenyap, para santo yang berbeda semuanya terkejut.
Apakah menantu suci itu telah memasuki alam pertempuran surga? Mereka semua bertanya-tanya dalam hati. Ini adalah kota suci, sebuah kota di bawah yurisdiksi balai suci. Semua orang suci ini tentu saja adalah tetua alam suci dari balai tersebut. Mereka semua merasakan bahwa jiwa suci itu milik Xiang Shaoyun, dan penemuan itu sangat mengejutkan mereka. Mereka semua tahu betapa mudah Xiang Shaoyun dan sangat menyadari tingkat kultivasinya. Karena itu, dapat dimengerti mengapa mereka terkejut melihatnya memiliki jiwa suci. Mereka tidak percaya bahwa kultivasi Xiang Shaoyun akan meroket begitu tiba-tiba. Mereka semua memiliki keinginan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak seorang pun diperbolehkan mengganggu kultivasi menantu suci, suara tetua pertama terdengar. Suaranya langsung terdengar oleh para tetua alam suci itu. Tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Kepala Aula berada di kediaman pribadinya, dan dia tentu saja juga merasakan perubahan Xiang Shaoyun. Senyum tersungging di wajahnya yang tenang saat dia bergumam, tidak heran dia yakin bisa membangun formasi teleportasi. Jadi ternyata dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk membentuk jiwa suci. Dengan begitu, itu sama saja dengan memiliki Grandmaster formasi alam suci. Di ruang kultivasi, jiwa Xiang Shaoyun bersatu kembali dengan tubuhnya. Dia terbangun dari meditasinya dan mengakhiri sesi kultivasi. Jiwanya duduk bersila di tengah fondasi jiwanya. Lebih jauh lagi, karena penambahan domain jiwa neternya, fondasi jiwanya benar-benar tersembunyi seolah-olah tidak ada. Ini menghadirkan pemandangan yang cukup aneh. Di dalam alam jiwa neter, 5 rune hantu mengalami transformasi yang menakjubkan. Karena perluasan alam jiwa neter dan penebalan aura iblis di dalamnya, kekuatan mereka tumbuh pesat setelah menyerap energi di alam tersebut. Penampilan mereka juga sedikit berubah. Kini, mereka tampak lebih ganas dari sebelumnya. Kepala mereka telah berubah, dan sayap mereka menjadi lebih tipis dan lebih panjang, cukup panjang untuk membungkus tubuh mereka menjadi kepompong. Di dalam kepompong, mereka tampak mengalami transformasi lebih lanjut dan menunggu saat yang tepat untuk keluar. Ketika Xiang Shaoyun membuka matanya, ia merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Seolah-olah ia kini dapat merasakan setiap perubahan yang terjadi di dunia sekitarnya. Ia bukan lagi manusia biasa yang mampu memasuki persatuan surga manusia kapan saja. Inilah manfaat memasuki alam suci. Aku mungkin bisa membangun formasi teleportasi sekarang, kata Xiang Shaoyun dengan senyum percaya diri. Kemudian dia meninggalkan ruang kultivasi dan mengunjungi Tuoba Waner. Dia mendapati Tuoba berbaring di tempat tidur tampak kelelahan. "Waner, apa yang terjadi padamu?" tanya Xiang Shaoyun dengan cemas. Tuoba Waner adalah seorang ahli di alam fondasi jiwa. Tanpa cedera, dia tidak akan sakit. Karena itu, dapat dimengerti mengapa dia khawatir. Tuoba Waner tersenyum dan berkata, "Menantuku yang suci, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Lihat dirimu. Bagaimana para pelayan merawatmu," kata Xiang Shaoyun dengan marah. Ia baru mengasingkan diri selama sebulan, dan Tuoba Waner telah berada dalam keadaan seperti ini. Ia tidak tahu apa yang terjadi dan hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Para pelayan di ruangan itu ketakutan. Dalam ingatan mereka, Xiang Shaoyun adalah seseorang yang tidak pernah marah. "Menantu suci, mereka tidak bersalah," kata Tuoba Waner sambil duduk di atas tempat tidur. Dia melambaikan tangan kepada para pelayan dan menyuruh mereka pergi. Xiang Shaoyun duduk, memegang tangannya, dan berkata, "Waner, apa kabar? Jangan menakutiku." Saat dia menyentuhnya, sensasi hebat menyerangnya. Seolah-olah jantungnya dihantam keras, menyebabkan ekspresinya langsung berubah. Ketika Tuoba Waner melihat perubahan ekspresi Xiang Shaoyun, dia dengan malu-malu bersandar di dada Xiang Shaoyun dan bertanya, "Apakah kau merasakannya?" Apakah ini nyata?" tanya Xiang Shaoyun sambil memegang bahu Tuoba Waner. Tuoba Waner mengangguk malu-malu dan berkata, Aku merasa tidak enak badan. Setelah diperiksa, aku menemukan bahwa sekarang ada seorang bayi di dalam rahimku." Bab 1163. Siapapun akan merasa senang saat ada kesempatan bahagia. Sejak Xiang Shaoyun mengetahui kehamilan Tuoba Waner, senyum bodoh terus menghiasi wajahnya. Dia belum mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah, jadi ini sangat mendadak. Namun, alih-alih gagal beradaptasi, dia malah merasa sangat bahagia, dan tidak ada kata yang dapat mengungkapkan kegembiraannya. Kepala asrama sudah lama mengetahui tentang kehamilan itu dan telah menugaskan banyak orang untuk melayani dan melindungi Tuoba Waner, menunjukkan bahwa dia menangani masalah ini dengan sangat serius. Selain menghabiskan waktu bersama Tuoba Waner, Xiang Shaoyun tidak perlu melakukan hal lain. Setelah menghabiskan beberapa hari bersamanya, ia memutuskan untuk fokus menyelesaikan formasi teleportasi karena masih akan lama sebelum bayinya lahir.
Ia pergi menemui Kepala Aula dan menjelaskan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Kepala Aula, yang juga sedang dalam suasana hati yang baik, tidak mempersulit Xiang Shaoyun. Dia langsung melemparkan sebuah cincin penyimpanan dan berkata, semua perlengkapanmu ada di dalam. Aku punya 2 set, cukup untuk menghubungkan 2 tempat. Bahkan jika kau menginginkan lebih, aku tidak punya. Xiang Shaoyun sangat gembira ketika ia merasakan material di dalam cincin itu. Di dalamnya terdapat material langka tingkat suci seperti batu spasial, batu hampa, dan batu indra roh. Kau sudah memiliki bahannya. Di mana Grandmaster Formasi Alam Suci? Tanya Kepala Aula. Kakek, aku 1 tahun, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Klon jiwanya muncul di hadapan Kepala Aula. Dia tahu bahwa Kepala Aula mungkin sudah menyadarinya, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Kepala Aula mengangkat alisnya, tersenyum, dan berkata, klon jiwa. Menarik. Tapi apa gunanya? Tentu saja ini akan berguna. Saya sendiri adalah seorang Grandmaster Formasi, kata Xiang Shaoyun dengan senyum percaya diri. Ia menggambar di udara dengan jarinya, membuat serangkaian garis formasi yang rumit untuk membuktikan bahwa ia benar-benar mampu menyusun formasi. Ketua Aula tampak tidak terkesan. Formasi teleportasi berbeda dengan formasi biasa. Lihat saja, kakek. Tapi aku masih butuh 1 bantuan lagi darimu. Aku butuh bantuanmu untuk menembus simpul spasial Sekte Ziling, atau formasi ini tidak akan berhasil, kata Xiang Shaoyun. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali saja. Suruh tetua pertama memilih tempat untuk formasi. Aku tidak akan ikut campur lagi, kata Kepala Aula. Dia tidak ingin menghancurkan kepercayaan Xiang Shaoyun ketika dia tampak begitu percaya diri. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak pergi, Kepala Aula berkata, baiklah, saya perlu menjelaskan sesuatu. Anak di Waner harus menggunakan nama keluarga Tuoba dan akan menjadi anak dari klan Tuoba. Apakah Anda mengerti? Ketua Aula berbicara dengan nada memerintah yang tidak memberi ruang untuk negosiasi. Pada dasarnya, dia memberitahu Xiang Shaoyun bahwa pendapatnya tidak akan berarti apa-apa karena hal itu akan tetap terjadi. Xiang Shaoyun sudah lama mendengar hal ini dari Tuoba Waner, jadi dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia mengangguk dan berkata, kami akan mengikuti keputusanmu, kakek. Kalian boleh pergi, kata Kepala Aula sambil melambaikan tangannya. Dalam hatinya, ia berpikir, anak ini adalah seseorang yang tahu sopan santun. Mari kita lihat sejauh mana ia bisa melangkah di masa depan. Xiang Shaoyun kemudian pergi mencari tetua pertama. Tetua pertama sudah menunggunya. Menantu suci, Kepala Aula memberitahuku apa yang ingin kau lakukan. Aku akan mengajakmu berkeliling. Mari kita cari tempat yang cocok untuk membangun formasi teleportasi, kata tetua pertama. Kemudian, ia mengajak Xiang Shaoyun berkeliling beberapa area yang tidak boleh dimasuki orang luar. Karena formasi teleportasi ini relatif lebih penting, mereka tentu saja harus membatasi penggunaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan lokasi yang agak tersembunyi. Pada akhirnya, Xiang Shaoyun memutuskan untuk memilih sebidang tanah kosong yang letaknya jauh dari aula utama namun dekat dengan zona terlarang aula tersebut. Lokasinya sudah ditentukan. Apakah Anda membutuhkan bantuan, menantu yang saleh? Tanya tetua pertama. Xiang Shaoyun menjawab, untuk saat ini tidak ada apa-apa. Aku hanya berharap tidak ada yang menggangguku selama periode waktu ini. Tidak masalah, kata tetua pertama sebelum pergi. Setelah mengamati medan dengan matanya dan merasakan kedalaman bumi di area tersebut, Xiang Shaoyun mulai bekerja. Aku tidak boleh gagal, pikir Xiang Shaoyun. Kemudian dia melepaskan klon jiwanya. Tubuh utamanya dan klon jiwanya mulai bekerja secara bersamaan. Untuk fondasinya, tubuh utamanya masih bisa sangat membantu. Kekuatan tingkat Sein hanya akan dibutuhkan saat meletakkan mata formasi dan menggunakan material Sein. Untuk menggambar garis formasi, dia perlu menggunakan energi astral. Kemudian dia perlu membubuhkan tanda pada garis-garis tersebut dengan kemauannya dan menanamkannya ke dalam tanah. Dengan begitu, tidak ada orang biasa yang mampu merusak formasi tersebut. Pekerjaan ini sangat menguras pikiran, terutama untuk formasi yang rumit dan besar seperti ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cepat. Setiap garis digambar dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Untungnya, Xiang Shaoyun tidak hanya mengetahui formasi tetapi juga kedalaman bumi. Dengan menggabungkan kedua pemahaman tersebut, ia dapat dengan lancar menyusun garis-garisnya. Semakin banyak garis yang digambar. Garis-garis itu tampak sangat rumit dan mungkin bisa membuat seseorang sakit kepala hanya dengan melihatnya. Tidak mengherankan jika ada pepatah yang mengatakan bahwa semua Grandmaster formasi itu gila. Pekerjaan semacam ini, di mana setiap garis perlu digambar dengan presisi sebelum digabungkan untuk memungkinkan lewatnya energi,
bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan atau dipelajari oleh sembarang orang. Kepala aula dan tetua pertama mengamatinya dari ketinggian. Keduanya tampak terkejut. Menantu suci itu benar-benar seorang Grandmaster pembentukan, seru sesepuh pertama sambil terengah-engah. Kepala aula tampak puas saat berkata, anak ini benar-benar punya banyak rahasia. Tak heran dia begitu percaya diri dalam menyusun formasi ini sendiri. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menantu suci itu melakukan ini. Beberapa tahun yang lalu ketika dia pertama kali meninggalkan aula suci, dia hanya seorang kaisar. Sekarang, dia tidak hanya berada di alam fondasi jiwa, tetapi dia juga telah membentuk jiwa suci. Apakah dia secara tidak sengaja mengalami pertemuan yang sangat luar biasa dan menguntungkan? Tanya tetua pertama dengan ragu. Ketua aula berkata, setiap orang punya rahasia. Anak ini juga punya banyak rahasia. Kita tidak perlu terlalu ingin tahu. Semuanya baik-baik saja selama dia bisa menjaga Waner dengan baik. Kemudian dia pergi bersama penatua pertama. Setelah keduanya pergi, Xiang Shaoyun melirik langit tempat mereka berada sebelumnya. Dalam hati, dia berpikir, pasti ada seseorang yang memata-matai saya tadi. Agar Xiang Shaoyun mampu mendeteksi keberadaan sekuat kepala aula dan tetua pertama, orang hanya bisa membayangkan betapa sensitifnya indranya. Bahkan seorang santo biasa pun tidak akan mampu merasakan kehadiran dua ahli seperti itu. Xiang Shaoyun hanya bisa melakukannya karena perpaduan antara domain jiwa neter dan fondasi jiwanya, yang telah mendorong indranya ke tingkat yang mengerikan. Bab 1164. Xiang Shaoyun menghabiskan hampir sebulan untuk menyelesaikan tata letak formasi. Dia sangat teliti dengan penempatan setiap batu spasial, batu penginderaan roh, dan batu kehampaan. Kesalahan sekecil apapun dalam penempatan akan mengakibatkan formasi tidak berfungsi dengan baik. Ia telah mengerahkan terlalu banyak kekuatan mentalnya hingga jiwanya yang suci pun lelah. Setelah kembali, ia harus beristirahat selama 7 hari sebelum pulih ke kondisi optimalnya. Perut Tuoba Waner masih terlihat normal, tetapi kini ia memancarkan pesona seorang wanita dewasa, yang masih bisa memikat pria manapun. Setelah menghabiskan 3 hari bersamanya, Xiang Shaoyun memutuskan untuk kembali ke Sekte Ziling dan membangun formasi di sisi itu. Tuoba Waner tahu bahwa Xiang Shaoyun sedang sibuk. Ia senang karena Xiang Shaoyun sering menemaninya. Karena itu, ia tidak memintanya untuk tinggal lebih lama. Ia hanya berulang kali mengingatkan Xiang Shaoyun untuk segera menyelesaikan formasi agar ia bisa dengan mudah mengunjungi aula suci. Ia berharap Xiang Shaoyun akan kembali sebelum bayinya lahir. Xiang Shaoyun tentu saja setuju sebelum berpamitan kepada kepala aula. Kepala aula pun tidak memaksanya untuk tinggal. Bagi kepala aula, Xiang Shaoyun jauh kurang penting daripada Tuoba Waner dan bayi di dalam kandungannya. Tidak masalah lagi apakah dia tinggal atau tidak. Xiang Shaoyun merasa murung ketika melihat sikap kepala aula. Karena itu, ia bersiap untuk pergi bersama 49 penunggang kudanya. Ia ingin kembali secepat mungkin dan menyelesaikan formasi di pihak sektenya. Hanya dengan begitu mereka dapat melanjutkan penyambungan kedua formasi tersebut. Bersama rombongannya, Xiang Shaoyun melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Dengan peta yang diberikan oleh tetua pertama, ia dapat dengan mudah kembali tanpa pemandu. Saat memulai perjalanan pulang, ia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ia terus merasa seperti ada yang membuntutinya, yang membuatnya terus merasa tidak nyaman. Dia mendesak semua orang untuk bergerak lebih cepat. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh indranya, mencoba mencari orang yang bersembunyi. Namun, dia tidak menemukan apapun. Tidak ada seorang pun. Mustahil. Mungkin aku kurang teliti, gumam Xiang Shaoyun ketika memikirkan kemungkinan lain. Saat ini, hanya mereka yang berada di alam suci dan di atasnya yang dapat lolos dari indranya. Pihak lain mungkin bersembunyi di kehampaan untuk menghindari indranya. Karena itu, Xiang Shaoyun perlahan mengirimkan indranya ke kehampaan tinggi di langit. Ia memiliki jiwa yang suci dan ingatan dari dua kehidupan. Dengan demikian, ia tahu bagaimana memanfaatkan jiwa sucinya. Benar saja, saat indranya memasuki kehampaan, ia menemukan sesuatu. Apakah aku telah ditemukan? Baiklah. Saatnya kau menyerah. Pakar di ruang hampa itu bereaksi hampir seketika. Dia menerobos ruang hampa dan menerkam Xiang Shaoyun seperti burung raksasa. Kultivator itu adalah seorang ahli alam pertempuran surga yang sangat kuat, bukan seorang Saint biasa. Auranya sepenuhnya terkunci pada Xiang Shaoyun, sehingga Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa bergerak sedikitpun. Bahkan jiwa sucinya pun tak mampu keluar dari tubuhnya. Aura pihak lawan terlalu kuat, menyebabkannya sesak napas. Ke-49 penunggang kuda bersamanya pun tak bisa bergerak. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka, membuat mereka tak berdaya. Pakar itu meraih Xiang Shaoyun dan dengan cepat terbang pergi. Siapa sebenarnya ini, pikir Xiang Shaoyun.
Ia tidak bisa bergerak, tetapi ia tetap menjaga kewarasannya dan menenangkan dirinya. Ia mencoba melihat siapa pihak lain itu dengan indranya, tetapi orang tersebut sepenuhnya diselimuti aura kuat yang tidak dapat ditembus oleh indranya. Meskipun demikian, sang ahli memberinya perasaan familiar. Karena itu, ia yakin pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bukan di Batian, kan, seru Xiang Shaoyun dalam hati. Namun ia segera menepis pikiran itu. Jika itu di Batian, dia pasti sudah terbunuh, bukan ditangkap. Setelah terbang selama waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya berhenti di suatu tempat. Aku sudah menemukan orang yang kau cari. Bagaimana kau akan menghadapinya? Tanya penculik itu. Seseorang berdiri bersila di hadapan mereka. Serahkan saja dia padaku dan anggap kita sudah impas, kata orang yang duduk bersila itu. Jika kami masih belum berdamai, kalian juga tidak akan mudah. Jangan perlakukan kami seperti anak berusia 5 tahun, kata penculik itu sambil mendengus dingin. Kita hanya saling memanfaatkan. Serahkan saja dia, kata orang yang duduk bersila itu. Dia telah mendapatkan kepercayaan dari orang tua kolot itu. Sebaiknya kau tangani ini dengan baik, atau kita semua akan berada dalam masalah besar, kata penculik itu. Jangan khawatir. Dia tidak akan muncul lagi di dunia ini, kata orang yang duduk bersila itu dengan dingin. Baiklah. Kau bisa membawanya. Lakukan sesukamu, kata penculik itu sambil melemparkan Xiang Shaoyun sebelum terbang pergi. Xiang Shaoyun kini berada di tangan orang lain. Namun, ia tetap tidak bisa bergerak dan dibawa pergi dengan kecepatan penuh ke arah yang berbeda. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Xiang Shaoyun terlempar dengan keras ke tanah. Jatuhnya cukup keras dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Tubuhnya selalu kuat, tetapi jelas tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan seorang santo. Bahkan, jika pihak lain tidak menahan diri, jatuhnya saja sudah akan membunuhnya. Kau benar-benar mirip dengannya. Zixuan tidak berbohong, gumam orang itu. Xiang Shaoyun akhirnya dapat melihat dengan jelas penampilan pihak lain. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Mengenakan pakaian dari Rami, pria itu berpakaian sederhana, namun ia memancarkan semacam aura yang menunjukkan bahwa ia bukanlah orang biasa. Zixuan. Nama itu terasa familiar bagi Xiang Shaoyun, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah mendengarnya. Tidak penting apakah kau mengingatnya. Yang penting kau sekarang berada di tanganku. Coba kulihat apa yang ada dalam ingatanmu, kata pria itu sambil mencibir dan mengulurkan tangannya ke arah Xiang Shaoyun. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Klon jiwanya bergegas keluar dengan pedang Ibu Yin di tangan dan mengayunkannya ke arah pria itu. Mencoba membaca ingatanku. Lewat mayatku dulu. Xiang Shaoyun meraung marah dan melepaskan serangan yang melesat menembus langit menuju orang lain. Serangannya melampaui kekuatan seorang Saint biasa. Bahkan Saint tingkat 2, atau bahkan tingkat 3, pun tidak akan mampu menahan serangannya. Xiang Shaoyun yakin dia bisa mengalahkan pihak lawan dengan serangannya. Jika serangannya gagal, dialah yang akan mati. Pedang itu melesat menembus langit seperti pelangi, membawa kekuatan untuk membelah langit dan bumi, untuk mengguncang semua makhluk yang ada. Bab 1165. Pedang Ibu Yin memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dipadukan dengan kekuatan jiwa suci Xiang Shaoyun, serangan yang sangat dahsyat pun dilancarkan. Saat jejak pedang memudar, seolah-olah langit telah kosong dari awan. Sebuah parit yang dalam dan panjang tertinggal di tanah, seolah-olah tanah telah terbelah menjadi dua. Sebagian besar kekuatan Xiang Shaoyun telah terkuras oleh serangan itu. Bahkan wajahnya pun menjadi pucat. Apakah dia sudah mati? Gumam Xiang Shaoyun ketika dia melihat ruang kosong di hadapannya. Betapa ampuhnya senjata ini. Betapa hebatnya klon ini, sebuah suara terdengar di atasnya. Sosok yang mengenakan pakaian Rami itu terlihat melayang di udara. Ia tetap tak terluka sedikit pun saat menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan mengejek, sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Xiang Shaoyun merasa seluruh tubuhnya membeku. Serangannya gagal mengenai sasaran. Jelas sekali betapa jauh lebih kuatnya pria itu darinya. Bahkan jiwa sucinya pun tak berdaya. Xiang Shaoyun tak berani ragu dan memerintahkan klonnya untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi sambil membawa tubuh utamanya. Pada saat yang sama, ia bersiap untuk menjadi tak terlihat agar pihak lain tidak dapat menemukannya. Sayangnya, orang yang mengenakan pakaian Rami itu bertekad untuk menangkap Xiang Shaoyun. Ia segera menggunakan sejumlah besar energi untuk menyegel ruang di sekitar mereka, tidak memberi Xiang Shaoyun kesempatan untuk melarikan diri. Pria itu juga membentuk kepalan petir dan melepaskan semburan petir dari langit. Pukulan itu seperti bencana alam, turun seperti lautan petir yang jatuh dari langit. Pukulan itu mencakup radius beberapa kilometer, sehingga Xiang Shaoyun tidak mungkin melarikan diri.
Armor suci bercahaya muncul di sekeliling tubuh Xiang Shaoyun sementara klonnya bersatu kembali dengan tubuh utamanya. Dia mengerahkan seluruh pertahanannya, berusaha bertahan dari serangan yang datang. Ledakan. Daerah itu dihantam oleh kekuatan yang mengguncang dunia. Inilah kehebatan murka seorang Santo. Pada dasarnya, itu tak terbendung. Serangan itu membawa Xiang Shaoyun ke ambang kematian, dan dia batuk mengeluarkan banyak darah. Jika bukan karena jiwa dan tubuhnya yang kuat dan dia dilindungi oleh armor suci bercahaya, dia mungkin sudah mati. Sebelum ia sepenuhnya pulih dari disorientasinya, orang yang mengenakan pakaian rami itu mencengkeram kepalanya. "Rahasia apa yang kau simpan? Ungkapkan semuanya," kata pria berpakaian rami itu dingin. Aliran energi mengalir dari tangannya ke kepala Xiang Shaoyun. Itulah energi seorang Saint. Seperti tentakel, energi itu mulai menyerang dan mencari jiwa Xiang Shaoyun. Namun, begitu energi itu memasuki kepala Xiang Shaoyun, fondasi jiwanya dan domain jiwa neter bekerja bersama dan menolak energi tersebut. "Perjuangan yang sia-sia," kata orang yang mengenakan pakaian rami itu sambil mengirimkan lebih banyak energi ke kepala Xiang Shaoyun. "Pergi sana." Jiwa suci Xiang Shaoyun meraung dan melawan energi penyerang dengan kutukan jiwa naga neter. Pada saat yang sama, banyak rantai muncul dari alam jiwa neter untuk melawan energi penyerang. Energi dari orang yang mengenakan pakaian rami itu sangat kuat. Namun, domain jiwa neter milik Xiang Shaoyun memiliki efek penekan yang sangat melemahkan energi yang menyerang, menyebabkan upayanya untuk mencari jiwa Xiang Shaoyun gagal berulang kali. "Kau memang luar biasa, ya. Tunggu saja sampai aku melumpuhkan tubuhmu. Kita lihat bagaimana kau akan melawan nanti," kata pria berpakaian rami itu dengan nada membunuh sambil menginjak tubuh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun diinjak-injak hingga jatuh ke tanah sambil mengeluarkan ratapan kesakitan yang luar biasa. "Kau punya baju zirah suci dan senjata suci. Kau cukup kaya, nak," kata orang yang mengenakan pakaian rami itu dengan nada mengejek. "Jika kau ingin membunuhku, kau harus membayar harganya," kata Xiang Shaoyun, yang dalam keputusasaannya memutuskan untuk mengabaikan semua kehati-hatian. Alam jiwa neter muncul dan menjebak orang yang mengenakan pakaian rami. Tekanan kuat menimpa orang yang mengenakan pakaian rami itu saat banyak rantai melesat ke arahnya. Pada saat yang sama, kelima rune hantu terbangun dari tidur mereka dan mulai menyerang orang yang mengenakan pakaian rami itu dengan tsunami kekuatan jiwa. Mereka sekarang adalah penguasa iblis. Serangan gabungan mereka tidak boleh diremehkan. Bahkan saat mereka menyerang dengan kekuatan jiwa mereka mengepakkan sayap mereka untuk mengirimkan gelombang kekuatan yang mempesona. Orang yang mengenakan pakaian rami itu tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun memiliki begitu banyak kartu truf. Dia benar-benar terkejut, dan pikirannya kosong sesaat. Banyak rantai melilit tubuhnya sementara serangan jiwa menyerbu kepalanya. Pada saat yang sama, klon jiwa Xiang Shaoyun menyerang orang yang mengenakan pakaian rami itu dengan ganas. "Mati," seru Xiang Shaoyun saat klonnya menggunakan teknik pedang jari flux, mengayunkan pedang energi tajam ke leher orang yang mengenakan pakaian rami itu. Teknik pedang jari flux sangatlah dahsyat, cukup kuat untuk membunuh bahkan para Saint. Tepat ketika pedang jari itu hendak mencapai leher orang tersebut, orang yang mengenakan pakaian rami itu memancarkan aura seorang ahli alam pertempuran surga tingkat 6 dan berhasil membebaskan diri. Pedang jari itu juga terlempar ke samping dan hanya berhasil mengiris bahu orang tersebut. Mendesis. Rasa nyeri yang menusuk di bahunya membuat orang yang mengenakan pakaian rami itu mendesis kesakitan. Ekspresinya berubah muram. "Dasar bajingan kecil yang menyebalkan. Apa kau memaksaku untuk menghancurkan jiwamu juga?" kata orang yang mengenakan pakaian rami itu. Dia melambaikan tangannya berulang kali dan membanjiri sekitarnya dengan petir, menghancurkan rantai dan serangan rune hantu. Kemudian, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap klon jiwa Xiang Shaoyun. Selama ia bisa menangkap klon jiwa tersebut, ia akan mendapatkan semua yang diinginkannya. "Akulah penguasa dunia ini. Tundukkan." Xiang Shaoyun mengerahkan seluruh kekuatannya, mendorong penindasan hingga maksimal untuk terus melemahkan orang yang mengenakan pakaian rami itu. Pada saat yang sama, fondasi jiwanya menekan lawannya seperti gunung yang runtuh. Orang yang mengenakan pakaian rami itu tidak menyangka kekuatannya akan ditekan. Dia juga gagal menyadari keberadaan fondasi jiwa yang mengintai tepat waktu. Saat fondasi jiwa itu menabraknya, dia terhuyung dan hampir roboh. "Karena kau berusaha keras untuk mati, jangan salahkan aku," kata orang yang mengenakan pakaian rami itu, sangat marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba menghancurkan seluruh wilayah tersebut. Seorang kultivator alam pertempuran surga tingkat 6 sangatlah kuat. Semburan auranya saja sudah cukup untuk menimbulkan malapetaka di alam jiwa neter milik Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun masih belum bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan jiwa suci.
Karena kesenjangan yang sangat besar antara kekuatannya dan kekuatan orang yang mengenakan pakaian rami itu, dia tidak mungkin mampu menahan letupan tersebut. Pada saat kritis, ia mendapat ilham. Ia melepaskan sosok berjubah rami itu dari wilayah tersebut sementara selembar kain giok muncul di tangannya. Dengan wajah pucat, Xiang Shaoyun bergumam, "Aku sudah cukup. Kau telah berhasil memojokkanku." Lalu, dia meremas lempengan giok itu. Bab 1166. Begitu slip giok itu hancur, bahkan cuaca pun berubah. Orang yang mengenakan pakaian rami itu bingung, tetapi dia bisa merasakan aura yang tidak biasa. Ini gawat, dia minta tolong, ekspresinya berubah drastis. Dalam kepanikannya, dia menyerang tanpa menahan diri. Telapak tangan petir ungu melesat ke arah kepala Xiang Shaoyun. Dia telah memutuskan untuk membunuh Xiang Shaoyun dan mengakhiri semuanya. Dia tidak bisa membiarkan Xiang Shaoyun hidup. Tubuh utama Xiang Shaoyun sudah terluka parah. Jangankan menghindar dari serangan, dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pada saat kritis ini, aura tertentu muncul di hadapan Xiang Shaoyun, dengan mudah memblokir serangan yang datang. Siapakah ini? Wajah orang yang mengenakan pakaian rami itu berubah muram. Dia meraung saat senjata suci muncul di tangannya sementara dia mundur dengan cepat. Ia bahkan tidak mampu merasakan kedatangan pendatang baru itu, sehingga ia tak bisa menahan rasa takut. Pendatang baru itu tak lain adalah tetua penjaga kuburan. Bahkan, ini bukanlah tetua penjaga kuburan yang sebenarnya. Itu hanyalah klon yang tersembunyi di dalam gulungan giok. Namun, tak diragukan lagi betapa besar kekuatan yang dimiliki orang berpenampilan lusuh ini. Tuan. Xiang Shaoyun memanggil dengan lemah ketika melihat tetua penjaga makam. Ia ingin berdiri dan memberi hormat kepada tuannya. Namun, ia terlalu lemah bahkan untuk melakukan itu. Tetua penjaga makam menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan kosong sebelum beralih menatap orang berjubah rami yang sedang pergi. Sial. Ketika orang yang mengenakan pakaian rami itu merasakan niat membunuh yang begitu kuat, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia merobek ruang di depannya saat mencoba melarikan diri. Dia merobek ruang itu dan melompat ke kehampaan dalam upayanya untuk melarikan diri secepat mungkin. Ini adalah kemampuan yang akan diperoleh seseorang setelah mencapai alam pertempuran surga. Mereka yang berada di tingkat kultivasi ini dapat bergerak dengan kecepatan mengerikan yang hampir setara dengan formasi teleportasi kecil. Dalam sekejap mata, sosok berpakaian rami itu muncul ribuan kilometer jauhnya. Ketika ia merasa tidak ada yang mengikutinya, ia menghela napas lega. Namun tepat pada saat itu, sebuah telapak tangan muncul entah dari mana dan mencengkeramnya seperti anak ayam kecil. Ia bahkan tidak bisa bergerak saat ditarik kembali ke tempatnya tadi. Ini tidak mungkin, geram orang yang mengenakan pakaian rami itu dalam hati. Dia adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 6. Dia mungkin bukan orang terkuat di wilayah itu, tetapi dia masih cukup kuat untuk menguasai wilayah yang luas. Bahkan seorang mahasuci pun tidak bisa menangkapnya semudah itu. Pihak lain bahkan menangkapnya hanya dengan satu tangan. Perbedaan kekuatan di antara mereka sulit untuk dia pahami. Dia bahkan tidak berani membayangkan betapa kuatnya penyerang itu. Setelah menyeret orang berjubah rami itu kembali, telapak tangannya membantingnya ke tanah. Bantingan itu jauh lebih keras daripada yang diderita Xiang Shaoyun sebelumnya. Tubuh suci orang berjubah rami itu retak, dan banyak darah mengalir. Dia tampak sangat menderita. "Karena menyentuh muridku, kau akan mati," utus tetua penjaga kuburan dengan nada datar sambil telapak tangannya yang besar meraih kepala orang yang mengenakan pakaian rami itu. Orang yang mengenakan pakaian dari rami itu tenggelam dalam keputusasaan. Pikiran untuk melawan bahkan tidak terlintas di benaknya. Satu-satunya yang dia lakukan adalah menutup mata dan menunggu kematiannya. Ini adalah dewa, seseorang dari alam kelahiran kembali, pikir orang yang mengenakan pakaian rami itu dengan getir. Jalan kultivasi tidak ada habisnya. Seseorang yang mampu membuat seorang Sein merasakan keputusasaan mutlak tentu saja adalah dewa, seseorang di alam kelahiran kembali. Yang disebut alam kelahiran kembali merujuk pada keadaan di mana tubuh dan jiwa seseorang mengalami kelahiran kembali, menjadi eksistensi yang sama sekali berbeda yang memiliki keabadian sejati. Kultivasi tetua penjaga kuburan jelas melampaui alam pertempuran surga. Dia kemungkinan besar adalah seorang dewa. "Jangan bunuh dia," Xiang Shaoyun berhasil mengeluarkan teriakan dari mulutnya. Sayangnya, ia sudah terlambat. Tetua penjaga kuburan itu terlalu cepat. Seketika itu juga, kepala orang yang mengenakan pakaian rami itu hancur. Bahkan jiwa sucinya pun hancur. "Apa gunanya membiarkannya hidup?" tanya tetua penjaga kuburan. "Aku bisa mengubahnya menjadi bonekaku," kata Xiang Shaoyun lemah. "Pertunjukan boneka hanyalah trik yang tidak berguna," kata tetua penjaga kuburan dengan nada mengejek. "Cepat sembuhkan dirimu. Aku akan berjaga untukmu."
Xiang Shaoyun mengangguk dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Insiden kecil tadi hampir membunuhnya. Dia buru-buru memurnikan cairan petir dan menggunakan teknik pembalikan rahasia untuk menyembuhkan dirinya. Adapun tetua penjaga makam, dia menyegel area tersebut, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk mendekat. Xiang Shaoyun menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan tinggi dan sedikit memperbaiki kondisinya dalam waktu singkat. Ketika dia ingat bahwa ini adalah klon dari gurunya dan mungkin tidak bisa bertahan lama, dia berhenti bermeditasi. Terima kasih atas bantuannya, Guru, kata Xiang Shaoyun sambil memberi hormat. Dia selalu tahu bahwa tuannya kuat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tuannya akan cukup kuat untuk membunuh seorang ahli alam pertempuran surga yang tangguh semudah menghancurkan serangga. Bahkan, tingkat kekuatan ini sebanding dengan kekuatannya di kehidupan sebelumnya. Atau lebih tepatnya, dia merasa bahwa tuannya bahkan lebih kuat darinya di kehidupan sebelumnya. Aku masih punya banyak waktu. Teruslah menyembuhkan diri. Jangan biarkan luka berkepanjangan di tubuhmu. Itu tidak akan baik untuk kultivasimu, kata tetua penjaga makam. Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum melanjutkan meditasinya. Ia berulang kali menggunakan teknik pembalikan rahasia dan kekuatan kayunya yang mendalam, menyehatkan dan memperbaiki setiap inci tubuhnya. Setelah sekitar setengah hari, ia sembuh total. Bagaimana kau bisa memprovokasi musuh sekuat itu? Tanya tetua penjaga makam. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum menjawab, pasti ada seseorang yang penasaran tentangku dan ingin mengorek jiwaku untuk mengetahui semua rahasiaku. Sepertinya memang sangat berbahaya membiarkanmu berlatih kultivasi sendirian, kata tetua penjaga makam sambil menghela napas. Kalau begitu, bagaimana kalau Anda mempertimbangkan untuk mengirim pengawal serigala untuk melindungi saya? Xiang Shaoyun memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Jangan pernah memikirkannya. Kau hanya akan mengetahui nilai kekuatan dengan menghadapi kematian secara langsung. Hanya dengan begitu kau akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Itu akan menjadi yang terbaik untuk kultivasimu, kata tetua penjaga makam dengan dingin. Ekspresi Xiang Shaoyun berubah muram. Dia mengira bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dengan bersikap menyedihkan, tetapi tampaknya simpati bukanlah kartu yang efektif. Apakah kau tahu siapa dia? Tanya tetua penjaga makam. Xiang Shaoyun memikirkannya sejenak dan berkata, mungkin seseorang dari klan Xiang. Xiang Shaoyun mengenal nama Zixuan yang diucapkan oleh orang yang mengenakan pakaian rami itu. Ketika dia melihat lawannya menggunakan kekuatan petir, dia menyimpulkan bahwa pria itu mungkin berasal dari klan Xiang. Jadi ini perselisihan internal. Kurasa ini sesuatu yang sudah ada sejak awal waktu. Biarlah ini menjadi awalmu. Taklukkan klanmu. Hanya dengan begitu kau layak menyebut dirimu muridku, kata tetua penjaga makam itu datar. Bab 1167. Menaklukkan klan Xiang. Pikiran itu tidak pernah terlintas di benak Xiang Shaoyun. Bahkan setelah mendapatkan kembali sebagian ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia tetap tidak pernah mempertimbangkan untuk terlibat dengan klan Xiang. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang membawa klan Xiang ke puncak kekuasaan. Pada akhirnya, ia dikelilingi oleh banyak ahli dari seluruh dunia. Klan Xiang juga ikut terlibat. Karena itu, beberapa orang di dalam klan menentangnya dan mencoba mengekang ambisinya yang semakin besar. Dalam kehidupan ini, dia dan ayahnya telah terpisah dari klan. Karena itu, dia jelas tidak memiliki pendapat yang baik tentang mereka. Karena itu, menaklukkan klan terdengar seperti musik di telinganya. Bagaimanapun, mereka sudah mengincarnya, jadi dia tidak bisa menghindari mereka lagi. Baiklah. Aku akan menaklukkan klan Xiang, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Dalam banyak hal, dia sudah terhubung dengan klan Xiang. Mustahil baginya untuk sepenuhnya melepaskan diri dari mereka. Dalam hal itu, dia mungkin sebaiknya mengendalikan mereka sekali lagi. Bagus. Waktuku sudah hampir habis. Katakan kemana kau ingin pergi, dan aku akan mengantarmu, kata tetua penjaga makam itu. Ini hanyalah klon, jadi dia tidak akan mampu melindungi Xiang Shaoyun untuk waktu yang lama. Bahkan, dia sudah bertahan jauh lebih lama daripada ahli alam pertempuran surga manapun. Mungkin sudah sekitar 2 hari sejak aku diculik. Orang-orangku mungkin masih berada di gurun keputusasaan. Bisakah Anda membawaku kembali ke sana, Guru? Mereka pasti sangat khawatir, kata Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Tetua penjaga makam mengangguk, meraih Xiang Shaoyun, dan merobek ruang sebelum pergi ke gurun keputusasaan. Sekali lagi, Xiang Shaoyun merasakan bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan itu memenuhi hatinya dengan kerinduan untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Di kehidupan lampaunya, dia mampu melakukan hal yang sama. Sayangnya, dia masih terlalu lemah di kehidupan ini. Setelah waktu yang tidak ditentukan, mereka tiba di gurun keputusasaan.
Dengan indera tajam tetua penjaga kuburan, ia mampu dengan cepat menemukan ke-49 penunggang kuda tersebut. Ke-49 penunggang kuda itu berada dalam kekacauan total. Sejak Xiang Shaoyun menghilang, mereka kehilangan arah. Mereka telah mencarinya di mana-mana. Namun, penculiknya terlalu kuat. Mereka tahu betapa kecil kemungkinannya untuk mendapatkannya kembali. Pemimpin sekte muda itu telah pergi. Kurasa kita tidak bisa menemukannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, kata seseorang dengan muram. Jangan sekali-kali berpikir untuk kembali tanpa menemukannya, kata seseorang dengan tegas. Pemimpin sekte muda itu baik-baik saja. Dia sudah kembali, kata Fosgold, pemimpin kelompok tersebut. Benar saja, saat dia berbicara, Xiang Shaoyun muncul tidak jauh dari situ. Tetua penjaga makam itu tidak memperlihatkan dirinya. Dia bukanlah orang yang bisa ditemui sembarang orang. Ke-49 penunggang kuda itu bergegas mendekat dan memberi hormat kepada Xiang Shaoyun, pemimpin sekte muda. Bangunlah. Kalian pasti khawatir. Aku baik-baik saja. Ayo kita kembali, kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi puas. Sikap mereka yang tidak berpencar selama ketidakhadirannya sudah sangat terpuji. Bos, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Tanya manis sambil bergegas maju. Xiang Shaoyun menjawab, aku baik-baik saja. Ayo kita pergi dulu. Kelompok itu melanjutkan perjalanan kembali ke sekte. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui situasi lain. Xiang Shaoyun terus memikirkan cara-cara agar bisa mengambil alih klan Xiang. Saat itu, klan Xiang hampir hancur. Namun, waktu yang lama telah berlalu, dan mereka diam-diam berkembang dalam pengasingan, sehingga mereka mungkin telah pulih secara signifikan. Mereka mungkin tidak lebih lemah dari organisasi tingkat 8 dan pastinya lebih kuat dari sekte Ziling. Untungnya, Xiang Shaoyun adalah ahli terkuat klan di kehidupan sebelumnya. Dengan identitas itu, dia memiliki pemahaman tertentu tentang klan tersebut. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat dengan mudah mengambil alihnya. Di suatu tempat di gurun barat terdapat lokasi tersembunyi yang dilindungi oleh formasi spasial. Tempat ini sulit ditemukan bahkan jika seseorang berdiri tepat di depannya. Kota ini juga merupakan kota kuno yang dipenuhi bangunan-bangunan menjulang tinggi. Arsitektur bangunannya agak berbeda dari bangunan modern, tampak agak kuno. Bangunan-bangunan itu lebih mirip barang antik, memberikan kesan telah melewati perjalanan waktu yang panjang. Kota itu berpenduduk sedikit, tetapi setiap orang memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa makhluk buas juga hidup berdampingan dengan manusia secara harmonis. Secara keseluruhan, kota itu tampak seperti milik pribadi. Kota itu diselimuti energi petir yang pekat, sampai-sampai langit pun tampak bercahaya ungu muda, menghadirkan pemandangan yang cukup aneh. Berkumpul di dalam aula yang megah adalah beberapa ahli alam pertempuran surga. Beberapa tampak sangat tua, beberapa tampak berada di puncak kehidupan mereka, dan beberapa tampak seperti anak muda. Salah satu yang lebih tua memukul tanah dengan tongkatnya dengan keras, menunjukkan ketidakbahagiaannya. Yang lain tetap diam, ekspresi mereka pucat pasi. Apakah kalian semua sudah bungkam? Bukankah kalian berjanji bahwa tidak akan terjadi hal buruk? Mengapa gulungan giok Xiang Zong retak? Tanya lelaki tua itu sambil meraung seperti singa yang marah. Seorang pria parubaya dengan kostum naga emas menjawab, kita semua tahu betapa kuatnya Xiang Zong. Dia bahkan bisa mengalahkan lawan yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Hanya seseorang di atas alam suci agung yang bisa membunuhnya. Saya yakin ini mungkin jebakan aula suci. Apa sih yang bisa dilakukan balai suci? Mereka telah bersembunyi di dalam cangkang mereka selama bertahun-tahun. Apa yang memberi mereka kepercayaan diri untuk menjadi musuh kita? Apakah mereka sudah bosan hidup? Kata lelaki tua itu dengan marah. Berdasarkan laporan, pemimpin balai suci telah mengambil langkah itu. Selain itu, kekuatan tetua pertama mereka juga sangat besar. Kecuali kita mengundang leluhur untuk bertindak sendiri, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, kata orang lain. Aula suci mungkin pelaku yang paling mungkin, tetapi mungkin ada orang lain di balik ini. Saya pikir kita harus menyelidiki ini dengan benar sebelum melakukan apapun, saran seseorang. Itu tidak sulit. Kita bisa menemukan tempat kematian Xiang Zong dengan menggunakan sari darahnya dan menciptakan kembali adegan kematiannya dengan teknik pengorbanan darah, kata seorang pria parubaya. Kau yang akan bertanggung jawab atas ini. Cari tahu kebenaran tentang kematiannya dengan segala cara. Kita harus membalaskan dendamnya, perintah lelaki tua itu. Bagaimana dengan anak yang sedikit berhubungan dengan kita? Tanya pria parubaya itu. Aku sudah menyuruh seseorang menyelidikinya. Dia mungkin keturunan dari salah satu keluarga cabang kita. Bertahun-tahun yang lalu, seorang anak bernama Xiang Yangzhan meninggalkan klan dan mendirikan keluarganya sendiri. Aku akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali ke klan.
Kita akan memahami kebenarannya setelah memanggilnya kembali, kata lelaki tua itu. Xiang Yangsan. Itu putra kakak kelima, kan? Dulu, ketika sesuatu terjadi pada kakak kelima, anak itu menyalahkan kita karena tidak menyelamatkannya. Karena itu, dia meninggalkan kita. Saat itu, tidak ada yang peduli padanya. Anehnya, hanya dalam 100 tahun, dia mampu tumbuh menjadi orang yang cukup kuat, kata seseorang sambil menghela napas. Bab 1168. Xiang Shaoyun kembali dengan selamat ke Sekte Ziling. Setelah insiden dengan perkumpulan naga, semuanya menjadi tenang di Sekte Ziling. Tidak ada agresi eksternal lain, memberi mereka ruang bernapas. Di bawah kepemimpinan Duo Ji dan Pang Tongyuan, sekte tersebut berada di jalur yang benar. Hanya waktu yang dibutuhkan agar sekte tersebut pulih ke kejayaannya semula. Gong Qingyin telah meninggalkan pengasingan dengan tingkat kultivasi yang baru. Alih-alih tinggal di sekte, dia berkelana ke semua tempat di bawah yurisdiksi Sekte Ziling. Karena Xiang Shaoyun memiliki Aikai sebagai pengawal pribadinya, dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya. Satu-satunya orang yang ia khawatirkan adalah Raja Api Merah. Bahkan hingga sekarang, ia belum menerima kabar apapun dari Raja Api Merah. Hal yang sama juga terjadi pada Ye Chaomu. Tidak ada kabar terbaru darinya sejak ia kembali ke Lembah Wuxi. Adapun Imam Besar, dia telah kembali ke wilayah malaikat. Namun, dia meninggalkan selembar giok. Xiang Shaoyun diperintahkan untuk menghancurkan giok itu ketika tiba saatnya untuk membangun formasi teleportasi. Imam Besar kemudian akan kembali dan membantunya. Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk memikirkan semua hal itu. Fokusnya saat ini adalah menghubungkan aula suci dan sekte tersebut. Setelah memilih lokasi, dia mulai bekerja. Kali ini, Xiang Shaoyun menghabiskan waktu 2 hari lebih sedikit untuk menyelesaikan formasi tersebut. Setelah pengalamannya menyusun formasi pertama, jauh lebih mudah baginya untuk menyusun formasi kedua. Dia menggunakan semua bahan yang didapatnya dari kepala aula pada formasi kedua. Sepertinya aku harus mengumpulkan bahan-bahanku sendiri jika ingin membuat formasi teleportasi baru, kata Xiang Shaoyun dengan pasrah. Setelah formasi di sekte dan aula selesai dibangun, Xiang Shaoyun dan aula suci perlu menembus simpul spasial untuk menggunakan formasi tersebut. Hanya dengan begitu mereka dapat menggabungkan kedua formasi. Ini pada dasarnya adalah sentuhan akhir dari kedua formasi tersebut. Xiang Shaoyun kemudian meletakkan beberapa kristal spiritual di atas formasi tersebut. Ia sebenarnya sedang berusaha menembus simpul spasial itu sendiri. Formasi tersebut mulai bercahaya, dan sebuah retakan muncul di udara. Jiwa sucinya langsung melesat ke dalam retakan tersebut. Melalui celah itu, dia mencapai kehampaan. Banyak arus energi spasial kacau dapat ditemukan di kehampaan tersebut. Tidak ada orang biasa yang mampu bertahan hidup di dalamnya. Seorang kultivator di bawah alam suci akan langsung tercabik-cabik begitu mereka masuk. Jiwa suci Xiang Shaoyun sudah mampu memancarkan kekuatan yang cukup dahsyat. Kekuatan itu cukup kuat untuk menahan arus energi. Meskipun begitu, menembus simpul spasial tetap tidak akan mudah. Tentu saja, tujuan utamanya sebenarnya bukanlah untuk menembus simpul spasial. Dia ingin berlatih di kehampaan. Kebanyakan orang mungkin akan sulit mempercayai ini jika mereka mendengarnya. Arus spasial sangat berbahaya. Bahkan seorang Sein pun harus sangat berhati-hati saat berurusan dengan arus spasial. Tindakan Xiang Shaoyun menggunakan jiwa sucinya untuk berlatih di kehampaan pada dasarnya adalah bunuh diri. Dalam 2 kehidupan sebelumnya, ia telah mencapai alam pertempuran surga. Ia tentu tahu bahaya arus spasial. Namun, melemparkan dirinya ke dalam bahaya seperti itu juga merupakan cara untuk meningkatkan kecepatan pencapaiannya di alam pertempuran surga. Di alam pertempuran langit, seseorang akan memperoleh kekuatan untuk melawan langit. Untuk melawan langit, seseorang harus memiliki kekuatan untuk membalikkan langit dan bumi. Seseorang harus mampu menggunakan bintang-bintangnya untuk meminjam kekuatan bintang-bintang di langit, memperoleh kekuatan untuk melawan alam itu sendiri. Jiwa suci Xiang Shaoyun tidak memiliki wujud fisik. Namun, jiwa dan tubuhnya terhubung secara tak terpisahkan. Saat ia mengalirkan seluruh energinya, pancaran 9 warna mulai bersinar dari tubuh utamanya. 9 bintang di dalam dirinya bersinar terang, dan klonnya meminjam kekuatan 9 bintang berbeda dari langit. 9 kekuatan berbeda turun padanya, memberinya penampilan yang sangat ilahi. Energi yang dimilikinya menjadi semakin tak terbatas, dan arus ruang angkasa tidak lagi dapat melukainya. Hanya setelah memperoleh kemampuan untuk dengan mudah memanipulasi kekuatan ini di kehampaan barulah seseorang dapat melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang Sein. Biarkan aku mencobanya, gumam Xiang Shaoyun sambil berkultivasi dengan kekuatan yang berkumpul di dalam dirinya. Namun, ia mendapati dirinya tidak mampu mengendalikan ke-9 energi tersebut secara bersamaan.
Ia hanya bisa mengendalikan satu energi dalam satu waktu. Situasi ini persis sama dengan tubuh utamanya. Ia hanya akan mampu menggunakan lebih dari satu energi setelah menggabungkannya. Karena aku belum menggabungkan ke-9 energi itu, aku tidak bisa menggunakan semuanya sekaligus. Aku hanya bisa menggunakan satu persatu seperti biasanya, gumam Xiang Shaoyun sambil mulai memfokuskan perhatiannya pada satu energi. Meminjam kekuatan bintang pada dasarnya adalah kemampuan wajib bagi setiap Sein. Jika seseorang bahkan tidak dapat menggunakan bintang yang sesuai di langit, ia tidak akan mampu memaksimalkan kekuatan tempurnya. Dengan meminjam kekuatan satu bintang, Xiang Shaoyun melepaskan serangan yang sangat dahsyat, menimbulkan lebih banyak kekacauan di tengah arus spasial. Dia juga memperoleh kemampuan untuk menggunakan kekuatan merobek ruang hampa, memungkinkannya untuk masuk dan keluar ruang hampa kapanpun dia mau. Memperoleh kemampuan merobek ruang hampa ini akan sangat membantunya mendapatkan kemampuan merobek ruang. Dengan menggunakan arus spasial sebagai lawannya, dia membiasakan diri dengan kekuatan jiwa sucinya dan menempa kekuatan tempur jiwa sucinya, membangun fondasi untuk saat tubuh utamanya akhirnya mencapai alam suci. Saat ini, jarak antara tubuh utamanya dan jiwa sucinya terlalu besar. Ini bukanlah hal yang sehat dalam jangka panjang. Jika suatu hari nanti tubuhnya tidak lagi mampu menampung jiwanya, dia akan berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, ia harus memperkuat tubuh utamanya secepat mungkin. Ia juga harus terus memadatkan kekuatan jiwa sucinya dan tidak membiarkannya berkembang terlalu cepat. Setelah berlatih dengan ke-9 energi satu persatu, ia merobek ruang hampa dan kembali ke Sekte Ziling. Meskipun ia berada di alam fondasi jiwa tahap kedua, ia sudah memiliki kemampuan untuk memasuki tahap ketiga. Namun, ia menunggu kesempatan yang tepat sebelum melakukan terobosan. Saat ini ia tidak terburu-buru. Xiang Shaoyun kembali ke aula besar dan memanggil semua ajudan kepercayaannya. Ketika mereka berkumpul, Duo Ji adalah orang pertama yang berbicara. Selamat, Ketua Sekte, atas keberhasilanmu memasuki alam pertempuran surga. Yang lain mungkin tidak tahu tentang jiwa suci Xiang Shaoyun, tetapi Duo Ji pasti tahu. Dia sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk meningkatkan moral. Yang lain semua terkejut. Tatapan mata mereka ketika memandang Xiang Shaoyun berubah sepenuhnya. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Duo Ji sedang berbicara omong kosong. Lagi pula, tidak ada yang berani berbohong seperti itu di hadapan Ketua Sekte Muda. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, terlalu dini untuk menyebarkan hal itu. Dia menatap Nyonya Qian dan bertanya, Nyonya, bagaimana bahan-bahan yang kusuruh kau beli? Qian Furen melangkah maju dan berkata, menanggapi pertanyaan Ketua Sekte Muda, saya telah mengumpulkan sebagian besar bahan. Tetapi ada sekitar selusin bahan yang sulit ditemukan. Saya belum menerima kabar apapun tentangnya. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak memujinya, seseorang berlari masuk dan berkata, melaporkan kepada Ketua Sekte Muda, beberapa orang yang mengaku berasal dari klan Xiang berada di luar dan ingin bertemu dengan Anda. Bab 1169. Klan Xiang. Xiang Shaoyun mengangkat alisnya. Dalam hatinya, ia berpikir, mereka sampai di sini secepat ini. Xiang Zong telah meninggal sebelum dia, dan dia masih memegang harta milik Xiang Zong di tangannya. Dia bahkan belum sempat melihat-lihat harta rampasan itu, namun klan Xiang sudah datang menjemputnya. Karena mereka sudah berada di sini, dia tidak punya pilihan selain menemui mereka. Dia berkata, biarkan mereka masuk. Di luar sekte itu, menunggu sekelompok orang berjumlah 5. 3 di antaranya laki-laki, dan 2 perempuan. Kelompok itu dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih dengan kulit kemerahan. Rambut putihnya yang bergelombang memancarkan keanggunan yang luar biasa, dan wajahnya semerah wajah seorang pemuda. Sesekali, matanya berbinar dengan pancaran yang sulit dideteksi. Ada juga seorang pria parubaya yang tampak teguh. Ia mengenakan pakaian berwarna emas dan memancarkan keberanian seolah-olah ia adalah seekor harimau yang tak seorang pun berani menatapnya langsung. Pria satunya lagi tampak muda dan tampan. Ia berdiri tegak dengan kepala tegak dan dada membusung penuh kesombongan, lengan bajunya berkibar-kibar. Jelas sekali ia adalah seorang pemuda dengan bakat luar biasa dalam kultivasi. Salah satu wanita itu tampak seperti wanita muda yang sudah menikah dan manis. Tubuhnya sangat berisi, dan kulitnya yang putih tampak sangat lembut. Wanita lainnya adalah seorang gadis muda cantik yang tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia terus-menerus melihat kemana-mana, sepasang matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu. Silakan masuk, ajak seseorang dari Sekte Ziling. Kelima orang itu memasuki sekte tersebut dengan angkuh. Tempat ini benar-benar tidak ada yang istimewa. Lihat betapa berantakannya semuanya, kata wanita muda yang cantik itu sambil cemberut. Apa yang kau harapkan dari tempat kecil seperti ini? Lihat ini.
Bangunannya tersebar di mana-mana tanpa memperhatikan estetika sama sekali, kata pemuda itu dengan nada mengejek. Mungkin memang begitu, tetapi masih ada beberapa formasi yang cukup bagus di sini. Formasi-formasi ini cukup untuk mengumpulkan energi ambien dalam jumlah yang layak, kata pria parubaya itu. Pegunungan ini cukup bagus. Jika sekte dipindahkan lebih dalam ke pedalaman dan dibangun formasi pengumpul energi utama, ini akan menjadi lokasi kultivasi yang baik, kata wanita muda yang sudah menikah itu. Pemandu dari sekte Ziling yang mengantar mereka masuk menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan ketika mendengar komentar mereka. Dari mana asal orang-orang bodoh ini? Sekte Ziling kami adalah organisasi tingkat 7. Kami bukan organisasi biasa. Betapa bodohnya, pikir pemandu itu. Ketika mereka sampai di aula besar, lelaki tua itu berkata, suruh pemimpin sekte kalian keluar dan menyambut kami. Orang yang menunjukkan jalan itu terkejut. Ia meledak dalam kemarahan. Kau pikir kau siapa? Ini sekte Ziling, bukan rumahmu. Kau menuntut agar pemimpin sekte kami keluar untuk menyambutmu. Sungguh lancang, bentak pemandu itu dengan marah. Ia telah menahan amarahnya untuk sementara waktu. Ia tidak tahan lagi dengan kesombongan mereka. Orang-orang dari klan Siang tercengang Stoniset. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemandu kecil akan begitu berani mencaci maki mereka seperti ini. Apakah ia tidak menyadari betapa mulianya mereka? Buka matamu lebar-lebar sebelum membuka mulutmu. Apa kau tahu siapa kami? Kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya jika kau menunda memanggil pemimpin sektemu, bentak pemuda itu. Jika mereka berada di klan Siang mereka, darah pasti sudah tumpah. Aku tidak peduli siapa kau. Pergi dari sekte Ziling kami sekarang juga, atau aku akan mulai memanggil orang. Ini bukan tempat bagimu untuk berjalan-jalan dengan angkuh, kata pemandu yang marah itu. Ini adalah wilayah mereka. Orang luar tidak berhak seenaknya memberi perintah. Sekte Ziling telah mengalami banyak cobaan dan bahkan berhasil mengusir perkumpulan naga. Dengan susah payah, mereka akhirnya mendapatkan kedamaian. Orang-orang ini muncul entah dari mana dan mulai mencari masalah. Ini sangat menjijikkan. Kau sedang mencari kematian, kata pemuda itu dengan marah. Dia mengangkat tangannya dan hendak menyerang. Siapa yang berani kurang ajar di sekte Ziling kita, suara kura-kura itu menggema. Siapapun yang bersikap kurang ajar akan dipotong-potong dan dijadikan makanan kura-kura, suara kodok itu menggema. Mengapa memberi makan kura-kura, bukan kodok, tanya kura-kura dengan marah. Karena kura-kura suka berpesta dengan memakan daging para penjahat, jawab si kodok. Kurasa itu masuk akal, tapi katak juga suka memangsa penjahat, kata kura-kura. Percakapan mereka membuat wajah kelima orang asing itu muram. Para tetua suci, kalian datang tepat waktu. Mereka menuntut agar pemimpin sekte keluar sendiri untuk menyambut mereka. Mereka sangat arogan, kata pemandu sambil membungkuk. Bagus sekali. Kita tidak perlu bersikap sopan terhadap orang seperti mereka, puji kura-kura itu. Aku akan melaporkan kontribusimu kepada pemimpin sekte muda itu nanti, kata si kodok. Terima kasih banyak, para tetua suci, kata pemandu itu dengan gembira. Kaum pengikut sekte Ziling, kalian sungguh kurang ajar, cela lelaki tua itu sambil menyipitkan matanya. Kemudian, ia melepaskan auranya sebagai ahli alam pertempuran surga tingkat ketiga, mencoba menghancurkan pemandu itu hingga mati. Pemandu itu gemetar ketakutan, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Kura-kura itu membantunya berdiri dan maju. Menghadapi semburan aura lelaki tua itu, ia meraung, apakah kau mencoba mati? Kodok itu juga melangkah maju dan mengincar orang-orang asing tersebut. Baik kura-kura maupun kodok itu melepaskan aura mereka, mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah Saint Iblis tingkat 2. Ini cukup mengejutkan. Mereka masih berada di tingkatan Saint Iblis belum lama ini. Hanya 2 tahun telah berlalu, dan mereka telah melangkah maju. Mereka benar-benar memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Dengan energi duri emas yang mengalir, mereka mampu maju dengan cepat. Karena awalnya mereka terjebak di alam penguasa iblis untuk waktu yang sangat lama, begitu mereka berhasil menembus batas, mereka langsung maju dengan pesat. Apakah kalian mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah kalian untuk melawan kami? Teriak pria parubaya itu sambil melangkah maju. Aura seorang ahli alam pertempuran surga tingkat 2 terpancar dari tubuhnya. Tepat sekali. Itulah yang sedang kami lakukan, suara Duoji terdengar lantang. Lalu dia bergegas keluar dari aula besar dan berdiri di samping kura-kura dan katak. Dia belum menjadi kultivator alam pertempuran surga tingkat 2, tetapi dia telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalian bertiga masih belum cukup untuk menghentikan kami, kata lelaki tua itu. Baiklah, masukkan saja pria tua ini, sebuah suara lantang terdengar seperti lonceng saat seorang pria parubaya yang tegap bergegas mendekat. Ia pun memancarkan aura seorang santo.
Akhirnya, ekspresi muram muncul di wajah lelaki tua dan lelaki paruh baya itu. Mereka tidak menyangka bahwa Sekte Ziling sebenarnya menyembunyikan begitu banyak orang suci. Tampaknya mereka telah meremehkan sekte tersebut. Kau bisa ikut campur atau pergi saja. Terserah kau, suara Xiang Shaoyun terdengar dari dalam aula. Anda adalah pemimpin sekte, tanya lelaki tua itu. Pemimpin sekte sedang tidak ada. Saya adalah putranya, jawab Xiang Shaoyun. Apakah kau tahu siapa kami? Kau benar-benar tidak sopan kepada orang yang lebih tua, kata lelaki tua itu sambil mengerutkan kening. Bab 1170. Ketika Xiang Shaoyun menampakkan wajahnya, kelima anggota klan Xiang benar-benar terkejut. Ia terlalu mirip dengan patung tertentu di klan mereka. Bahkan, hampir terlihat seperti keduanya dibuat dari cetakan yang sama. Namun karena mereka sudah diperingatkan tentang hal ini, mereka masih dapat bertindak dengan relatif tenang. Apakah kau tahu di mana ini? Ini bukan tempat untukmu berjalan-jalan dengan angkus seolah-olah kau pemiliknya, kata Xiang Shaoyun dengan tenang dan tanpa terganggu. Di antara kelima orang itu, Xiang Shaoyun melihat Xiang Zixuan, wajah yang familiar. Ia tidak menyangka akan melihatnya di antara para pengunjung. Xiang Zixuan adalah pemuda yang tepat di antara kelima orang itu. Ia menatap Xiang Zixuan dengan penuh kebencian. Jika bukan karena Xiang Zixuan, dialah yang akan menjadi menantu Balai Suci. Kami berasal dari klan Xiang, dan kami adalah tetua kalian. Darah klan Xiang mengalir dalam diri kalian. Apakah kalian akan mengkhianati akar kalian? Tegur lelaki tua itu. Dia melepaskan auranya, mencoba menekan Xiang Shaoyun dengan kekuatannya sebagai seorang Sein. Namun, penindasannya sama sekali tidak efektif, dan Xiang Shaoyun menjawab dengan dingin, jika bukan karena kau berasal dari klan Xiang, apakah kau pikir kau bisa datang sejauh ini? Kau benar-benar berani meminta aku keluar dan menyambutmu. Apakah kau bodoh? Baik ayahku maupun aku sudah lama berpisah dari klan. Apa yang kau lakukan di sini? Kata-katanya membuat kelompok dari klan Xiang marah. Mereka tentu saja punya alasan untuk datang ke Sekte Ziling. Sepertinya dia tidak menyambut kita. Ayo kita pergi saja. Suatu hari nanti dia akan menyesali ini, kata Xiang Zixuan. Dia jelas tidak ingin melihat Xiang Shaoyun kembali ke klan. Dia sudah menganggap Xiang Shaoyun sebagai musuh bebuyutannya. Tidak perlu terburu-buru. Izinkan saya mengobrol sebentar dengan adik muda ini, kata wanita cantik yang sudah menikah itu. Ia menatap Xiang Shaoyun dengan mata menawannya dan berkata, adik muda, siapa namamu? Xiang Shaoyun. Bagaimana aku boleh memanggilmu, kakak? Tanya Xiang Shaoyun dengan tatapan bercanda di matanya. Xiang Shaoyun. Nama yang bagus. Saya Ji Honglei, seorang janda dari klan Xiang Anda, jawab wanita cantik yang sudah menikah itu. Ji Honglei. Ini bukan nama yang bagus. Pantas saja kau seorang janda, kata Xiang Shaoyun tanpa henti. Kurang ajar. Xiang Zixuan meraung marah. Jangan marah, Zixuan. Dia mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan nama yang baik. Tapi karena itu adalah sesuatu yang diberikan kepadaku oleh orang tuaku, aku tidak bisa mengubahnya, kata Ji Honglei. Kami adalah tamu dari jauh. Apakah Anda benar-benar akan membuat kami berdiri di sini sementara kami berbicara? Kau datang membawa niat buruk. Aku sudah menunjukkan kebaikan yang besar dengan tidak mengusirmu. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan di sini. Kalau tidak, silakan pergi, kata Xiang Shaoyun, tanpa menunjukkan sopan santun. Anak yang membosankan, kata Ji Honglei, yang akhirnya menyerah. Wanita muda yang cantik itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan penasaran, Anda benar-benar mirip leluhur klan Xiang kami. Apakah Anda benar-benar seseorang dari klan Xiang? Sambil memandang gadis muda yang polos itu, Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, nama keluarga saya Xiang, tetapi saya tidak begitu mengenal klan Xiang Anda. Itu tidak mungkin benar. Klan Xiang kami adalah klan yang sangat kuat di puncak dunia. Bagaimana mungkin kau tidak mengenal kami, seru gadis muda itu dengan terkejut. Xiang Shaoyun tidak tertarik melanjutkan percakapan ini. Dia menatap lelaki tua itu, menunggu jawaban. Kami di sini membawa pesan dari klan. Klan ingin agar kau dan ayahmu kembali ke klan dan mengakui leluhurmu. Tapi dari sikapmu, kau sepertinya tidak tertarik, kata lelaki tua itu. Xiang Shaoyun tersenyum sinis dan berkata, kau benar. Aku tidak tertarik. Faktanya, dialah leluhur sebenarnya dari klan Xiang saat ini. Leluhur apa yang perlu dia akui? Semua ini hanyalah lelucon baginya. Dia juga ingat bahwa ketika dia masih kecil, ayahnya pernah pulang bersamanya. Saat itu, ayahnya hanya ingin mengunjungi makam seorang anggota keluarga. Namun, mereka dihina dengan kasar dan kemudian diusir. Dia ingat betapa sedihnya ayahnya.
Ayahnya mabuk berat setelah kejadian itu, bergumam tentang bagaimana suatu hari nanti dia akan kembali ke klan Xiang dan membuat mereka gemetar karena kekuatannya. Itu adalah sumpah yang diucapkan ayahnya dan benih kebencian di hatinya. Xiang Shaoyun tidak memiliki pendapat yang baik tentang klan tersebut. Dengan bangkitnya ingatan kehidupan sebelumnya, pendapatnya tentang klan tersebut sedikit berubah. Namun, dia juga tahu bahwa klan Xiang saat ini berbeda dari yang dia ingat. Di kehidupan sebelumnya, klan itu bersatu, dan jarang terjadi konflik internal. Sekarang, setiap anggota klan tampak sangat sombong, dan mereka sibuk bertengkar satu sama lain. Ini adalah kebiasaan buruk yang harus diubah. Delegasi klan Xiang tidak menyangka akan menerima penolakan yang begitu belak-belakan dan merasa terhina. Mereka mengira bahwa dengan kunjungan ini, Xiang Shaoyun dan ayahnya akan menyambut mereka dengan hangat dan menjilat mereka sehingga keduanya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke klan. Ternyata, mereka hanya terlalu berharap. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Suruh ayahmu datang, kata pria parubaya itu. Saya mewakili wasiat ayah saya, kata Xiang Shaoyun. Lagi pula, Anda tidak berhak bertemu ayah saya. Kata-katanya semakin membuat kelompok itu marah. Sepertinya kau benar-benar tidak akan tahu tanpa diberi pelajaran, kata pria parubaya itu sambil menyerang. Dia bermaksud untuk mengejutkan Xiang Shaoyun, tetapi para orang suci sekte tersebut telah berjaga-jaga terhadap mereka sepanjang waktu. Kurang ajar, kura-kura itu meraung dan melayangkan pukulan. Mereka berdua menahan diri, tetapi benturan mereka tetap menghasilkan gelombang kejut mengerikan yang memutar dan mengubah ruang di sekitar mereka. Yang lebih lemah dan bangunan di dekatnya hampir terluka. Jika bukan karena perlindungan Duoji, benturan tunggal ini akan menyebabkan kerusakan besar. Usir mereka, kata Xiang Shaoyun, yang juga sangat marah. Mereka benar-benar berani melakukan tindakan melawannya di wilayah kekuasaannya sendiri. Dia tidak bisa mentolerir ini. Mereka harus diberi pelajaran. Kura-kura itu meraung, kau dengar itu? Pergi sana. Kura-kura itu kemudian memfokuskan perhatiannya pada pria parubaya dan mulai menyerang dengan brutal, memaksa pria parubaya itu terlempar ke udara. Aku akan menghajar si bajingan tua itu, kata si kodok sambil menyerang lelaki tua itu, menyemburkan gumpalan racun yang mengerikan. Duoji juga bergerak dan menyerang lelaki tua itu dari arah yang berbeda. Kau pikir kau cukup kuat untuk menghadapiku? Naif, kata lelaki tua itu sambil tersenyum tenang. Tubuhnya berkelebat saat ia membentuk lapisan perlindungan di sekitar Xiang Sixuan dan kedua wanita itu. Auranya kemudian menghantam Katak dan Duoji. Serahkan banteng tua ini juga, raungan sang Taurus sambil bergabung dalam pertempuran melawan lelaki tua itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.